teman-teman, bertemu lagi dengan Kasar. Di video kali ini kita akan belajar tentang analogi, yaitu salah satu bagian dari soal TU SKD CPNS. Oke, kita next ya. Analogi, apa sih artinya analogi? Analogi itu persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Yang kedua artinya kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Di sini kata kuncinya ada kesepadanan ya, kesepadanan. Ini persamaan atau persesuaian. Yang ketiga, sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan atau fungsi tetapi berlainan asal-usulnya. Sama dalam bentuk tapi berlainan asal-usulnya. Yang keempat, kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Baik, kita coba latihan ke soal ya. Seperti biasa, kalau teman-teman mau menjawab, di pause dulu sebelum melihat jawabannya. Oke? Nomor 1, kita punya otonomi dan mandiri. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. C ya, teman-teman. Kenapa C? Di sini otonomi artinya sama dengan mandiri, dan di sini cerdas artinya sama dengan banyak akal. Jadi kita cari ya, ini salah, sabun untuk mandi, harddisk dan VGA card itu seperti substitusi bensin, mesin, bukan, rakyat dan masyarakat juga bukan. Gitu ya, next. Nomor 2, jawabannya D. Jawabannya D. Suatu cerita yang berdasarkan hayalan, maka disebut dongeng. Nah, sedangkan cerita yang berdasarkan peristiwa disebut fakta. Next. Nomor 3. Jawabannya A. Kursi tamu. Kenapa A? Kalau kita lihat ini semuanya kayu kan bisa jadi pasak, bisa jadi gondong, papan triplex. Tapi kita lihat ya, kayu itu bisa diolah menjadi kursi tamu. Salah satu olahannya, kayu itu diolah banyak sekali, bisa menjadi apa saja, tapi salah satunya adalah menjadi kursi tamu. Sedangkan itu sama dengan beras. Yang beras itu bisa diolah jadi banyak hal, tapi salah satunya adalah nasi goreng yang sudah siap dimakan ya, nasi goreng itu. Dan ini juga kita mengambil kursi tamu karena sudah siap digunakan, langsung digunakan untuk duduk, langsung digunakan untuk menerima tamu, itu langsung yang sudah barang yang sudah jadi gitu. Paham ya? Next, nomor 4. Jawabannya adalah C. Iya, kenapa? Karena pemerintah bertugas mengesahkan Perpu, sedangkan MPR bertugas mengesahkan undang-undang. Gimana? Udah banyak yang salah? Coba lagi ya. Lanjut, nomor 5. Yang mana jawabannya? C. Kenapa begitu? Tempat untuk menampung rokok adalah asbak. Sedangkan tempat untuk menampung air adalah ember. Gitu, simpel ya. Nomor 6. Jawabannya C lagi. Kenapa? Karena di sini gundul adalah tidak ada rambut, tidak memiliki rambut. Dan bugil itu tidak mengenakan pakaian. Mana yang dekat ini kan? Oke, lanjut nomor 7. Italia, euro, sama dengan titik-titik. Yang mana jawabannya ini. Jangan terkecoh ya. Di sini bukan benuanya, tapi di sini adalah mata uang. Euro adalah mata uang dari Italia. Sedangkan peso adalah mata uang dari Argentina. Ini bukan tentang ibu kota, bukan tentang kepala pemerintahan, bukan tentang ini mungkin jebakan ya, bukan tentang benuanya. Next, nomor 8. Kahayan
Sungai Kalimantan Tengah sama dengan titik-titik. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini, Kahayan adalah sebuah sungai yang terletak di Kalimantan Tengah. Nah, kita lihat di sini, Kerinci adalah sebuah danau yang terletak di Jambi. Itu benar kan? Iya. Begitu. Lanjut ya. Yang lainnya kan kalau kita lihat, yang lain itu salah. Kalaupun teman-teman lihat ini danau, pantai ini kan. Tapi, kalau kita lihat ininya tidak cocok. Gitu. Lanjut. Nomor 9. Pena, tinta, kertas. Mana jawabannya? B. Pena adalah alat yang digunakan untuk menuliskan tinta di kertas. Sedangkan di sini yang sepadan adalah kuas adalah alat yang digunakan untuk melukiskan cat atau menuangkan atau menuliskan cat di dinding. Gitu ya. Jangan terkecoh, ini ada lukis, palet, kanvas, kan mungkin kita berpikir, oh itu adalah alat-alat untuk menulis atau alat-alat untuk melukis. Ini alat-alat semua, tapi kita lihat lagi secara konteksnya. Gitu, yang paling tepat adalah B. Nomor 10. Beras, nasi, makan. Sama dengan titik-titik. Iya, jawabannya A. Beras diolah menjadi nasi, kemudian dikonsumsi dengan cara dimakan. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kata kerja. Kata kerja di sini mana? Isap bisa, baca bisa, tapi buletin bukan, kaki bukan, mobil bukan. Kemudian kita lihat lagi beras di sini benda. Benda penulis buku ini tidak sama ya. Jadi ini tembakau diolah menjadi cerutu, kemudian dikonsumsi dengan cara diisap. Baik. Itu dulu ya teman-teman pemanasan untuk analogi hari ini. Hanya 10 soal saja. Teman-teman harus perbanyak latihan soal lagi. Jangan sampai salah di analogi karena nilainya 5 poin ya teman-teman. Ayo teman-teman pilih 5 poin atau 0. Pasti pilih 5 dong ya. Jadi jangan lewatkan analogi ini walaupun terlihat sepele. Teman-teman harus banyak belajar tentang kemampuan verbal. Oke, sekian dulu dari Kasar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.